Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Baik, untuk anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertemuan hari ini kita sama-sama terlebih dahulu kita berniat dan bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga bekal ketika nanti kita berpulang ke akhirat. Bersama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat yang baru lagi, karena kemarin surah Al-Ma'un sudah usai ya, sudah sama-sama kita bahas tuntas. Kemudian kita kini akan memasuki surah berikutnya, yaitu surah Al-Quraisy. Nah, surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat ya. Surah Al-Quraisy ini ada 4 ayatnya dan merupakan surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah berarti suratnya ini turun di kota Mekah. Hanya beberapa ulama yang menyebutnya Madaniyah atau di kota Madinah. Hanya beberapa, berarti lebih sedikit. Jadi mayoritas atau jumhur ulama mengatakan ini merupakan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Quraisy ini adalah surah yang ke-29 yang turun kepada Rasulullah SAW. Yakni setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qari'ah. Jadi dari sini dapat kita analisa bahwasannya ini termasuk surah surah Makkiyah. Kenapa? Ini ayat yang surah yang ke-29 yang turun kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Quraisy turun setelah surah At-Tin. Wattini wazzaitun itu namanya At-Tin. Dan kalau Al-Qari'ah dan sebelum surah Al-Qari'ah tentunya yang berbunyi Al-Qari'atu mal Qari'ah ila akhirnya. Kemudian dinamakan surah Quraisy diambil dari ayat pertama dari surat ini. Saya yakin kalian sudah paham sebetulnya surah Quraisy ini ayat pertamanya apa. Ilafi Quraisy. Ya, itu ada kata Quraisy yang pertama. Nah, Quraisy itu apa sih? Quraisy itu adalah suku terkuat. Maksudnya suku terkuat ini berarti banyak dan kaya. Ekonominya kuat, punya pengamanannya juga kuat, dan orang-orangnya pun berpengaruh semua. Maksudnya tokoh-tokoh semua. Jadi selain suku terkuat dan juga paling berpengaruh, maka Quraisy ini diistimewakan dengan salah satu anggota dari suku Quraisy itu. Salah satunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk keturunan dari atau bagian dari suku Quraisy. Nah, pertanyaannya, siapa itu Quraisy? Ya. Nah, Quraisy itu adalah suku bangsa Arab, keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau dijelaskan itu Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Yang pertama namanya Sarah. Dari Sarah itu lahirlah nanti yang namanya Ishak atau dikenal dengan Nabi Ishak.
Sedangkan yang satu lagi yaitu Ibu Hajar. Ibu Hajar itu lahirlah yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail turun terus itu bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau bapaknya para manusia itu Nabi Adam, dijuluki Abul Bashar. Kalau Nabi Ibrahim namanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi ya Pak Ismail nanti ketemunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak itu turunlah kepada kaum Bani Israel, nabi-nabi dan rasulnya situ ya. Nah, suku Arab Quraisy ini menetap di kota Mekah dan daerah sekitar kota Mekah. Klan-klan maksudnya ya, kelompok ya, kelompok-kelompok yang menetap di tengah kota disebut Quraisy Lembah. Suku atau misalnya keturunan ya, itu disebut Quraisy Lembah. Julukannya bahasa Arabnya Quraisy Al-Bata. Sementara yang menetap di daerah sekeliling di pinggirannya disebut Quraisy pinggiran, itu di bahasa Arabnya Quraisy Az-Zawahir. Jadi keluarga-keluarga yang ada di tengah kota Mekah itu disebutnya Quraisy Al-Bata ya, sekali lagi. Sedangkan yang tinggal di pinggirannya disebut Quraisy Az-Zawahir. Jadi ada dua kelompok Quraisy ya, keluarga Quraisy. Quraisy kota, Quraisy pinggiran kota. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, penamaan Quraisy itu berasal dari nama lain Fihr. Fihr itu siapa? Fihr ini merupakan leluhur atau tetuanya atau kakek-kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Fihr ini ada namanya anaknya, keturunannya namanya Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini masuk kepada keluarga Hashim atau Bani Hashim. Bani Hashim itu merupakan keluarga yang di dalamnya nanti ada Rasulullah atau yang dikenal dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilahnya itu Nabi Muhammad nih, ya kan, punya ayah namanya Abdullah. Jadi Bapak Abdullah ini menikah dengan Ibu Aminah binti Wahab. Itu lahirlah Ahmad atau Muhammad. Kalau kita bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya ini Abdul Muthalib. Ya, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Nah, berarti kalau ini bapak, kakek, berarti ini apa namanya? Datuk ya, apa sih namanya, moyangnya ya, buyutnya namanya Hashim. Jadi Hashim ini punya anak Abdul Muthalib punya anak Abdullah, berarti bapaknya Rasulullah cucu dari Hashim. Nah, kemudian Hashim ini adalah anaknya dari Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya dari Qusay. Nah, di sini nih. Yang tadi ya. Dari Qusay bin Kilab. Naik terus bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy atau yang disebut namanya dia Fihr. Fihr ini nama lainnya adalah Quraisy. Jadi nama Quraisy itu adalah nama dari kakeknya Nabi ya, kakeknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Rasulullah ini ketemu kepada Nabi Ismail seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nabi Ismail ini nanti garisnya turun ke Rasulullah. Nabi Ismail merupakan putra dari Ibrahim atau Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ishak, anaknya dari Nabi Ibrahim juga, itu nanti berakhir di Nabi Isa Al-Masih.
Atau kalau saudara kita di Nasrani menyebutnya Yesus, ya, sama aja. Nah, ketika menjelaskan asbabun nuzul surah Quraisy, Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengetengahkan hadis yang juga dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Berarti ini termasuk sepupu ya, karena Abu Thalib ini merupakan saudara dari syakiknya dari Abdullah. Berarti ini sepupunya Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka. Yang tadi Bapak sebutkan, Quraisy itu salah satu keistimewaannya adalah lahirnya Muhammad putra Abdullah yang menjadi Rasul terakhir, yang menjadi kekasih Allah, itu termasuk dari suku Quraisy. Makanya Allah memuliakan kaum Quraisy 7 hal. Yang pertama yaitu Rasulullah dari kaum Quraisy. Kenabian ada pada mereka. Ada nih Nabi Ibrahim bin Ismail. Kebalik, Ismail bin Ibrahim, maaf ya. Ismail bin Ibrahim. Ini kan kenabian. Karena garisnya nanti ketemu di sini. Ismail putra dari Nabi Ibrahim. Bin itu artinya putra ya. Kemudian ada pada kaum Quraisy itu hijabah. Hijabah itu maksudnya pemegang kunci Ka'bah. Ada juga siqayah. Siqayah itu maksudnya penyedia minum orang ziarah atau haji. Karena dari zaman dahulu orang-orang berhaji ke Ka'bah ya, di Mekah. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Menjelang Rasulullah lahir, ada sebuah peristiwa di mana tentaranya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dibantulah dengan burung ababil. Nanti ada di surah Al-Fil. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Ya, maksudnya ini Rasulullah ya. Dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka, yaitu surah Al-Quraisy. Dan ketika Rasulullah bersabda, dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai kaum Quraisy ini, Rasulullah pun langsung membacakan surah Quraisy. Hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi dengan standarnya hasan, maksudnya di bawah derajat sahih kalau nggak salah. Kemudian di sini di depan kalian ada sebuah naskah atau teks di mana terdapat surah Al-Quraisy. Dan seperti biasa sebelum kita baca, pesan Bapak kepada kalian untuk berwudu terlebih dahulu atau menutup aurat dengan sempurna, karena sekali lagi yang akan kita baca ini adalah kalamullah, firman dari firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, Bapak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Shadaqallahul azim. Ya, itu mungkin pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, setelah ini kalian mengerjakan evaluasi sekaligus absensi harian. Adapun untuk passwordnya adalah Fihel. Siapa tuh Fihel?
yaitu orang yang mendapatkan julukan dari Quraisy. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semoga apa yang telah kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, Bapak berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena insya Allah tak lama lagi bulan Ramadan akan segera tiba, sehingga dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum Ramadan datang, Bapak berpesan juga bagi kalian, yang terutama yang perempuan, apabila masih ada hutang puasanya, tolong segera lunasi, supaya masuk Ramadan tahun ini sudah tidak ada kewajiban puasa tahun sebelumnya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah, seperti biasa, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan pesan sekolah, senantiasa sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.